Alaihi Wasallam mendengar seorang lelaki berjulan. Yad'u berdoa fi sholati di dalam sholatnya. Walam yahmadillah. Di dalam sholat itu seorang lelaki tidak memuji kepada Allah, tidak memuji kepada Allah, walam yusolli, dan tidak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajilah hada, kata baginda Rasul, ini merupakan perbuatan yang tergesa-gesa. Jadi kalau doa tidak diawali dengan alhamdulillah, tidak diawali dengan sholawat, ya itu dianggap buru-buru dan potensi diterima berat doanya, susah. Maka ketika kita mau berdoa Bismillahirrahmanirrahim, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi'na wa yukafi'u mazidan, ya itu sholawat dulu, memuji kepada Allah, sholawat, lalu kita berdoa. Nah, kemudian Rasulullah SAW memanggil seorang laki-laki itu. Faqala, idza shalla ahadukum, apabila engkau sholat ahadukum di antara kalian, falyabda'u bitahmid, ya maka awalilah dengan tahmid, memuji, bitahmid Rabbi, memuji kepada Allah, ya. Wasanani alaihi summa yusalli ala nabi, kemudian kalau sudah memuji, ya, memurnikan, membesarkan Allah, kemudian bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sholat itu kan kabira walhamdulillahi katsira, subhanallah, itu pujian semua isinya, ya. Kemudian sumayyan'u bima syaa, baru kita berdoa sesuai dengan keinginan kita. Sumayyan'u bima syaa, ya, kemudian berdoa sesuai dengan hajat kita masing-masing. Yang terpenting awali dengan baca alhamdulillah, memuji kepada Allah, kemudian bersolawat kepada baginda Rasul, baru kita berdoa sesuai dengan hajatnya kita masing-masing. Bahkan ada sebuah keterangan, doa kok tidak diawali dengan sholawat maka mardud, ditolak, susah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi wasilahnya harus sholawat dulu. Wa an Abi Mas'ud, selanjutnya hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala Bashir bin Su'adi, ya Rasulullah, kata Bashir bin Su'ad. Jadi Ibnu Mas'ud melihat bahwa Bashir bin Sa'di, ya Rasulullah, memanggil kepada baginda Rasul, amarnallah, bahwa sesungguhnya kami diperintahkan oleh Allah an usolli alaika, untuk bersolawat kepada baginda Rasul. Ya, dalam Al-Quran kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu sebagai ayat perintah bahwa kita dianjurkan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah. Nah, kata Bashir, di sini kata Bashir, ajarilah kami ya Rasul. Fa kaifa nusolli 'alaika ya Rasul? Bagaimana kami bersolawat kepadamu? Cara bersolawat kepada-Mu bagaimana? Sedangkan Allah memerintahkan agar kita selalu bersolawat kepada-Mu ya Rasulullah. Fasakata, maka Rasulullah terdiam sejenak. Sumaqala, ya, kemudian Rasulullah bersabda, Qulu, ucapkanlah, katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cuma yang kita bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Itu kita baca, agak sedikit berbeda. Sebenarnya sama, ada tambah-tambahannya, ada tambah-tambah. Boleh saja, karena masuk dalam berdoa. Nah, kalau redaksi hadisnya seperti ini di hadis lain ada. Di hadis lain ada yang lebih lengkap. Itu perbedaan. Nah, intinya yang diajarkan oleh Rasulullah salah satu dalam hadis ini seperti itu. Ya Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah. Semoga kau wariskan rahmat ta'zim kepada baginda Rasul wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga-keluarga baginda Rasul, kama shallaita ala Ibrahim, seperti engkau merahmati ya kepada baginda Ibrahim, kepada Sayyidina Ibrahim, ya Nabiullah Ibrahim, wa barik ala Muhammad, dan berikanlah keberkahan kepada baginda Rasul, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga baginda Rasul. Kama barakta, seperti engkau memberkahi ala ali Ibrahim, keluarga baginda keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, fil alamin, ya fil alamin, dan semesta alam, seluruh alam. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji dan juga majidun dan maha mulia. Wassalamu kama alimtum, kemudian setelah itu mengucapkan assalamualaikum. Setelah baca itu mengucapkan salam. Mau ditambah doa silakan. Innaka Hamidum Majid, itu kan doa takhiyat ya, akhir tahiyat. Kemudian doanya apa? Itu kan ada yang mengatakan ada waktu mustajab di situ sebelum salam. Ya, maka tambah doa. Setelah innaka Hamidum Majid, kita doa Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil Islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Atau Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut, ya Allah, berikanlah hamba taubat nasuha sebelum datang kematianku, ya Allah. Ya, berikanlah hamba ini ada taubatan benar taubat nasuha sebelum datang kematian. Allah warzuqnal istiqomah, berikanlah hamba ini istiqomah, ya, wa husnul khatimah, dan husnul khatimah. Pokoknya doa-doa yang inti, ya, inti dari semua kehidupan di sini, kehidupan di dunia itu adalah memohon kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, sekaya apapun, setinggi apapun derajat kita, seluas apapun kekuasaan kita, kalau meninggal tidak husnul khatimah, alhamdulillah, ya, maka kita terus memohon agar Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Itulah endingnya hidup itu. Ya, seperti apapun kehidupan kita, tapi kalau husnul khatimah gagal, tapi kalau husnul khatimah sukses. Itu ada intinya hidup. Mau apa aja di dunia kita serah. Yang penting inti tinggalnya harus husnul khatimah. Kalau bisa husnul khatimah, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin. Insyaallah kalau udah husnul khatimah, insyaallah. Kita nggak tahu ya akhir semua kayak apa yang kita tahu. Ya. Cuman orang-orang itu kan kalau baik ya akhirnya baik, kalau buruk ya akhirnya buruk. Tapi ada yang buruk akhirnya baik, yang baik akhirnya buruk ada. Ini kasus, maksudnya jarang gitu. Gak bisa kita contoh. Itu hanya untuk kita ya bahwa kita nggak boleh menilai orang sendiri mungkin. Kayak apapun orangnya tetap nggak boleh kita jelek-jelekan. Kita siapa tahu nanti meninggalnya taubat nasuha diterima Allah jadi husnul khatimah. Belum tentu kita yang banyak ibadah husnul khatimah. Cuman pada umumnya orang yang istiqomahnya ibadah insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Kemudian fakaifa nusalli 'alaika idza nahnu shallaina 'alaika fi sholatiha. Di hadis riwayat lain itu ditanyakan bahwa Ibnu Abbas dan Ibnu Huzaimah mengatakan lafalnya agak sedikit berbeda. Yang di atas kan fakaifa nusalli 'alaika ya Rasul. Ini di bawah fakaifa nusalli 'alaika idza nahnu shallaina 'alaika fi sholatina. Bahwa yang dimaksud kita
Bashir bin Sa'ad ini memohon kepada baginda Rasul agar diajari sholawat, ya, bersolawat kepada baginda Rasul di dalam sholat, tidak di luar sholat, maksudnya gitu. Ini lafal yang diucapkan di dalam sholat. Ini kan idza nahnu, ketika kami sholaina, bersolawat kepadamu fi sholatina, di dalam sholat kami, gitu. Kalau yang di atas kan masih umum. Fa kaifa nusalli 'alaika, bagaimana kami bersolawat kepadamu ya Rasul? Tidak khusus di dalam sholat, namun yang di bawah dijelaskan, yang ditambahi oleh Ibnu Khuzaimah bahwa meminta diajari kepada baginda Rasul ketika di dalam sholat untuk bersolawat seperti apa. Maka Rasulullah mengajarkan seperti itu. Selanjutnya wa'an Abi Hurairah, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asyhada ahadukum, ketika kalian bertasyahud, ya, ahadukum di antara kalian falyasta'id billah min arba', maka memohonlah perlindungan, ya, memohonlah perlindungan dari empat, memohon perlindungan kepada Allah dari min arba', dari empat. Apa aja? Yaqulu Allahumma inni a'udzubika. Ini ketika tasyahud akhir. Ya, ketika setelah tasawuf akhir, ketika innaka hamidum majid, apa yang diajarkan oleh baginda? Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam, ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari azab-azab neraka jahannam. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul ketika selesai membaca innaka hamidum majid. Wa min 'adzabil qabri, ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari azab kubur, siksa kubur, insyaallah. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan mati. Hidup aja ada fitnahnya, matinya juga ada fitnah. Ya, ketika mati itu juga banyak fitnah. Apalagi hidup, di masa-masa kehidupan banyak fitnah. Ya, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan hamba mohon perlindungan ya Allah dari fitnah Masih Dajjal. Pokoknya kalau udah Dajjal itu turun, terus rata-rata manusia itu sudah mengalami kerusakan seluruh manusia, begitu. Muttafaqun alaih, di sini muttafaqun alaih, sepakat para ahli hadis. Ya. Wa fi riwayat Muslim idza faraqa ahadukum minat tasahudil akhir. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ditambahin yang dimaksud doa ini idza faraqa, ketika selesai ahadukum di antara kalian minat tasahudil akhir, dari membaca tasahud akhir, jangan tasahud awal, tasahud akhir. Ya, setelah innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa a'udzubika min 'adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, ya, wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Dari empat itu kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Bakar, selanjutnya hadis diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamani ajarilah kami ya Rasul. Abu Bakar, ya, ajarilah kami ya Rasul doaan at-tubi fi sholat, doa yang ketika saya baca ketika di dalam sholatku. Maka qala, kata baginda Rasul, kul, katakanlah, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Terserah mau dibaca di ketika sujud atau akhir tasawuf, boleh. Nah, ini doa yang maksud, ya, doa yang maksud dari baginda Rasul. Boleh dibaca ketika sujud akhir atau ketika tahiyat akhir.
Dibaca semua juga boleh. Ya, asal apa? Asal ketika kita nggak jadi imam, kalau jadi imam kelamaan ada kasihan. Ya, jadi imam baca semuanya doanya. Kasihan makmumnya. Doa apa aja dibaca, sujud kelamaan, tahiyat kelamaan. Ya, ini doa-doa kita khusus, maksudnya kita ketika sholat malam atau ketika jadi makmum. Ketika jadi makmum, ketika salat ya ikut salam aja sesampainya doa itu. Ya, gitu. Intinya begitu ya. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasul ketika dalam sholat. Ini kan ketika dalam sholat doanya apa? Allahumma inni dhalamtu nafsi. Boleh. Ketika di dalam sujud atau di akhir tasyahud. Allahumma ya Allah inni dhalamtu nafsi. Sesungguhnya kami ini sungguh telah mendolimi diriku. Sesungguhnya kami ini telah mendolimi diri saya sendiri ya Allah. Zulman kasihan banyak sekali telah aku mendolimi diriku ya Allah. Bahwa anggota badan semuanya telah kita dolimi sendiri. Secara tidak sengaja maupun sengaja. Kita punya mata, kita buat maksiat itu mendolimi. Kita punya mulut buat ngomong yang gagah itu mendolimi. Ya, punya telinga kita buat dengerin yang gagah itu mendolimi telinganya. Banyak kedoliman yang kita perbuat untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain. Wala yaghfirul dzunuba, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku illa anta, kecuali Engkau ya Rasul. Kecuali Engkau ya Allah. Wala yaghfirul dzunuba, tidak akan bisa mengampuni, tidak akan bisa terampuni dosa-dosa ini ya Allah. Illa anta, kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li, maka ampunilah aku. Maghfiratan min 'indik, ampunan darimu yang aku harap. Kalau ampunan dari makhluk yang lain belum bisa sebelum Allah memaafkan. Ya, intinya kalau Allah sudah memaafkan, beres. Tidak. Walaupun kita masih punya masalah kepada siapapun, tapi kalau Allah sudah memaafkan, aman. Itu maksudnya ya. Karena kan Allah itu memaafkan dari perbuatan-perbuatan baiknya yang dilakukan karena Allah. Gitu. Karena perbuatan itu sepele, cuma dilakukan karena Allah, itu bisa mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bisa. Bahkan dosa-dosa yang hubungannya kita kepada manusia, kalau Allah sudah memaafkan ya apa boleh buat, pasti termaafkan. Maka kalau Allah sudah memaafkan, beres. Gitu. Warhamni, kemudian rahmati aku. Warhamni, sayangi aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau ya Rabb, antal ghafurur rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau ghafur itu zat yang Maha Pengampun secara dosa yang secara kualitas dosanya kayak apa itu pasti terampuni kalau kita benar-benar tobat. Dosa sebesar apapun, ya. Namun kalau ghafar, saya sampaikan ya, ghafar itu kualitas sebanyak apapun pasti diampuni oleh Allah kalau kita benar taubatan nasuha. Nah kalau pakai afun, maka ampunan Allah ini semua keburukan kita ditutup, dirapat, dirahasiakan, hanya Allah yang tahu. Itu nggak diperlihatkan kembali keburukan kita itu. Itu kalau Allah sudah memaafkan, plus ditutup aib kita. Masya Allah. Maka di hari yang di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, perbanyak doa. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Selanjutnya Muawwa'il bin Hudr radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi, saya sholat beserta baginda Rasul, fakana maka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallim ayyamin, dari arah kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berarti selama ini berarti selama ini kita kurang ya. Kita kan cuma assalamualaikum warahmatullahi, nggak pakai wabarakatuh. Pakai nggak? Kalau di sini hadisnya kan pakai wabarakatuh. Ya. Nah, inilah pentingnya kita belajar. Di hadis lain, bahkan yang lebih kuat dikatakan ya, bahkan mayoritas ulama, kebanyakan ulama, ini hadisnya lebih kuat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh wahyu, gitu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Wahil bin Hujr. Di hadis lain ada yang diriwayatkan oleh Abdullah, ya. Di dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, gitu. Di situ disebutkan ada sebuah hadis yang hadisnya namanya sahih. Itu cuma assalamualaikum warahmatullahi, nggak pakai wabarakatuh. Bahkan ketika sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ketika sholat. Tapi ketika di luar sholat lebih sunnah dilengkapi, baiknya dilengkapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bagusnya begitu kalau di luar sholat. Ya, nah inilah ketika kita beribadah, beramal itu harus tahu dasarnya. Kenapa? Agar tidak mudah dipatahkan oleh orang lain. Ketika orang nggak benar, enggak ada hadisnya, saya yakin ini benar, saya tahu. Maka ketika kita baca hadis ini, bingung kita. Loh, berarti kita salah selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu hukumnya kalau kita beribadah tahu dasarnya, tahu dalilnya. Begitu pula kalau orang lain beribadah yang tidak sesuai dengan kita juga harus tahu dalilnya, biar tidak mudah menyalahkan. Ya, banyak saudara-saudara kita sedikit-sedikit disalahkan, sedikit-sedikit menyalahkan. Berarti mereka nggak tahu dalilnya. Gitu loh. Itulah enaknya. Jadi kita tahu dalil itu jangan hanya yang kita amalkan saja. Bahkan orang lain yang diamalkan harus tahu dalilnya. Makanya contohnya ya, oh sholat subuh nggak pakai kunut, ada dalilnya. Nah, kita nggak menyalahkan. Oh sholat subuh ada kunutnya, ada dalilnya. Tahu saya dalilnya. Nggak, kita nggak menyalahkan, sama-sama boleh. Jadi enak. Gitu. Maka ketika ada suatu amalan yang dilakukan orang lain kok menurut kita agak sesuai, maka cari dulu dalilnya. Kalau cocok ya nggak usah disalahkan. Ya, kalau ada dalilnya sudah nggak usah disalahkan. Itulah pentingnya. Jadi cari dalil itu jangan hanya yang amalan-amalan yang kita amalkan saja. Bahkan amalan yang diamali orang lain cari dalilnya. Biar tidak mudah menyalahkan orang. Itu orang yang semakin banyak ilmu akan semakin menunduk, bukan semakin dikit-dikit menyalahkan. Gitu. Nah, sedikit lagi. Jadi boleh. Kalau tidak mau wabarakatuh boleh, ada dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi boleh. Yang terpenting dalam fikih itu assalamualaikum baru warahmatullahi. Jangan assalamualaikum warahmatullahi, karena wajib. Rukun salam pertama dalam sholat itu cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau assalamualaikum masih tetap menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dalilnya. Kalau dia begitu boleh. Sholat jenazah biasanya sering makan itu boleh. Ya. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Itu enaknya orang kalau banyak tahu. Selanjutnya wa'adil Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya. Anak Nabi bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah SAW karena yaqulu fi duburi kulli sholati maktubah. Bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholat wajib mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu.
Ketika sholat isya, mungkin jarang kita ucapkan la ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Seandainya kita mengucapkan itu, kita ucapkan sendiri. Ya, kita ucapkan sendiri. Istiqomahkan, gitu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Di setiap sholat, la ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jadd. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu maha satu, ya, maha suci Allah, pokoknya maha esa, gitu. La syarika, tidak ada yang menyekutui bagi Allah. Lahul mulku, semua kerajaan ada milik Allah, baik kerajaan langit bumi semua milik Allah. Walahul hamdu, dan segala puji bagi Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, semua sesuatu, ya, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la mani'a, ya Allah, la mani'a, tidak ada manfaat lima a'taita. Ya, tidak ada yang mencegah, maksudnya tidak ada yang mencegah lima perkara yang Kau berikan. Kalau Allah sudah memberikan, maka siapapun tidak ada yang bisa mencegah. Kalau Allah sudah berkehendak begitu. Walau dia, dan tidak ada yang bisa memberikan lima manfaat segala sesuatu yang Allah tentukan. Orang mau mencelakai, orang mau mengirim penyakit atau mau menjolimi, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan bisa. Itu namanya walau dia lima manfaat. Wala yanfa'u dzal jaddi minka jadd, tidak ada kemanfaatan bagi semua harta milik, ya, makhluk, semua pun tidak ada kemanfaatan kalau Allah tidak memberikan kemanfaatan. Maka jangan sombong-sombong punya apapun. Kalau Allah sudah berkehendak itu tidak akan bermanfaat di akhirat nanti, maka tidak akan bisa bermanfaat. Terakhir, wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan bihinna dubura kula sholatin, di setiap akhir sholatnya, ya, di setiap akhir sholat atau di berdoa gitu, atau di akhir-akhir tasyahud, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ini boleh dibaca setelah sholat atau di dalam sujud atau di dalam tahiyat, boleh. Allah, ya Allah, inni a'udzubika minal bukhl. Jadi Rasulullah itu selalu memohon perlindungan kepada Allah tentang kebakhilan. Bakhil itu masya Allah, ya, kalau sudah orang itu punya sifat bakhil, ya, walaupun itu ahli ibadah, kalau bakhil gitu, maka itu akan lebih dicintai oleh Allah. Allah itu lebih gak suka kepada orang yang beribadah bakhil. Allah lebih suka orang yang tidak ibadah, ibadahnya biasa-biasa tapi dermawan. Ya, apalagi dermawannya itu sampai tingkatan terakhir. Ya, sampai tingkatan terakhir. Kedermawanan itu kan ada 4 tingkat. Satu yang dinamakan sakho. Sakho ini sudah biasa. Sakho itu dermawan ketika kita minta duit dikasih. Saya minta tolongan ini dikasih. Nunggu diminta dulu baru dikasih. Ya, itu baru dermawan. Nunggu diminta baru ngasih, ya. Ya. Nah, kalau kita diminta nggak ngasih, padahal kita mampu umpamanya, ya, maka jangan ngaku dermawan. Nggak masuk tingkatan paling atas saja nggak masuk. Tingkatan paling bawah nih, ya. Sakho. Kemudian ada jud. Jud itu nggak usah ditunggu. Ini kayaknya jamaah kita butuh pertolongan nih, langsung dikasih, dibantu. Oh, jamaah lagi kena masalah nih, langsung dibantu, gak ada dermawan, nggak usah tunggu diminta dulu, dia tahu mana yang butuh pertolongan, langsung dibantu. Itu namanya jud. Kalau tingkatan yang selanjutnya adalah karom. Karom itu mana orang yang dermawan sudah menjadi adat istiadat, sudah beristiqomah kebiasaan dengan jumlah yang banyak.
Dulu sahabat, ada salah satu sahabat itu yang tiap hari memberikan orang makan fakir miskin itu 300 tiap hari. Ya, kalau kita enggak, kadang-kadang Jumat berkah doa itu pun kadang-kadang Jumat berkah itu pun paling 30 porsi, 50 porsi. Itu pun dibagi 10 orang. Ya nggak apa-apa dari makan enggak. Dan ini bakhil. Kemudian tingkat yang terakhir ini yang Masya Allah, kita masuk satu tingkatan yang bawah tadi itu alhamdulillah ya. Apalagi tingkatan yang pertama yang berat namanya ihsan. Ihsan itu Masya Allah tingkatan mana yang ketika kita itu butuh, kita punya uang 100 ribu doang, nih butuh banget belum makan. Seharian itu belum bayar, belum punya apa-apa, belum belanja, belum makan ya. Ada orang yang minta, dikasih padahal dia sendiri butuh. Ada orang yang lebih butuh, udah dikasih aja. Saya ngalah dulu. Wah ini berat kan? Nah, Rasulullah itu selalu berlindung kepada sifat bakhil. Kemudian wa'udzu bika minal jubni. Rasulullah juga berlindung dari sifat-sifat pengecut. Jubni itu pengecut. Ya, munafik juga dikatakan begitu itu. Wa'udzu bika min an uraddu ila ardhil umur. Nah, ini biar tiap hari ya dibaca doa ini. Min an uraddu ila ardhil umur, kita berlindung dari umur yang tidak bermanfaat, atau bisa umur yang sia-sia, atau ada yang mengartikan penyakit pikun. Kalau penyakit pikun itu menyusahkan Pak. Udah makan belum makan nantinya. Udah sholat belum sholat. Udah sholat kata belum sholat kata udah. Bingungin. Nah ini Rasulullah berlindung dari penyakit itu. Ya, kalau orang rajin baca Quran, insya Allah tidak ada penyakit pikun, insya Allah itu. Apalagi sampai menghafalnya, karena itu akan selalu mengejarkan, apalagi gampang sampai mengejarkan darah-darah yang bikin penyakit pikun itu hilang di dalam Quran. Wa'udzu bika min fitnatid dunya, dan berlindung dari fitnah dunia. Masya Allah, kalau kita kena fitnah ya, fitnah dunia. Wa'udzu bika min adzabil qabri, dan kita berlindung kepada azab-azab kubur. Rawahu Bukhari. Hadisnya sahih. Baca kalau bisa tiap sholat, tiap habis sholat, atau dalam sujud kita, atau dalam tasyahud akhir kita. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, wa a'udzubika minal jubni, wa a'udzubika min an-raddu ila ardhil umur, wa a'udzubika min fitnatid dunya wa azabil qabri wa azabil nar. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan dari semuanya. Amin. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada itu aman ya? Aman. Jangan tuh, tutup ayo. Kenapa? Waalaikumsalam. Ini Ustaz yang saya tanyakan, yaitu masalah pernah diminta ada yang untuk sholat sunnah. Biasanya salamnya sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada dalil yang mengatakan yang tadi disebutkan sampai warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ada juga yang dibedakan antara sholat sunnah lainnya dan sholat wajib sama sholat jenazah. Biasanya kalau sholat jenazah sampai warahmatullahi, kalau sholat yang lainnya sampai warahmatullahi. Yang akan saya tanyakan adalah tentunya di situ tidak tingkatan hadis
dia tekan kami pergunakan ketika kita amalkan. Mohon petunjuknya Ustaz. Kira-kira hadis mana yang lebih kuat dalilnya yang menyatakan salam sampai warahmatullah dan sampai warahmatullahi wabarakatuh dalam sholat keseharian kita. Baik, itu ya. Nah, memang kita dikatakan bukan ahli hadis itu. Yang saya dapat, yang saya dapat, memang assalamualaikum warahmatullah itu hadis ketika sholat. Ya, ketika sholat ini baik sholat sunnah maupun sholat fardu mau yang penting sholat, sholat selain sholat jenazah ya, selain sholat jenazah itu yang disunahkan ya, maksudnya hanya sampai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh nggak disunahkan khusus dalam sholat, apalagi sholat fardu maupun sholat sunnah gitu ya. Ini yang saya dapat. Kemudian kalau di dalam sholat jenazah, khusus di dalam sholat jenazah ini berbeda. Ya, dalam sholat jenazah akan berbeda. Di situ ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullah saja. Kemudian ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadisnya sama-sama kuat. Kalau yang di luar sholat jenazah, ini saya lebih cenderung lebih banyak, lebih kuat hadisnya cuma sampai warahmatullah, nggak pakai wabarakatuh. Itu yang di luar sholat jenazah. Ya, sholat biasa selain sholat jenazah itu cuma warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu ada di dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Itu ada dijelaskan. Ya, itu hadisnya lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi tidak menyalahkan yang pakai wabarakatuh. Gitu. Ya, kalau kita bisa ditanya, lebih kuat hadisnya sih lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat biasa ya, sholat jenazah ini masih lebih kadang-kadang banyak. Kita sampai warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sampai wabarakatuh. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi. Sama-sama banyak yang nomor dua sama-sama banyak. Tapi kalau sholat biasa, jarang saya temui pakai warahmatullahi wabarakatuh, jarang. Paling sampai warahmatullahi. Gitu. Jadi kalau ditanya hadis lebih kuat mana? Kalau saya ya lebih kuat sampai warahmatullahi wabarakatuh dari sunahkan ada dalilnya dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Nah, dari warahmatullahi. Jadi kalau kita jadi makmum, maka kita harus mengerti ya, maksudnya ngerti. Sampai kita di sekeliling kita tidak orang banyak sholat ini khusyuk. Kadang kita dikencengin sehingga bacaannya itu mengganggu. Ya, bacaannya mengganggu. Cukup aja kita dengar sendiri gitu, jangan sampai deket aja dengar. Itu sebenarnya bisa itu. Tapi kadang-kadang kan nggak sadar orang itu baca, biar dia lebih mantap ya, dilafalkan, dikencengin itu biar lebih mantap. Ada yang udah seperti itu. Gitu. Satu ya, kalau memang dia ngerti akan dikurangi, biar gak ganggu, gak mungkin berisik yang sampingnya. Bagi kita yang terkena seperti itu, ya maksudnya yang ditakdirkan kita bersampingan orang yang seperti itu bacanya kencang,
kita harus dikhusukin lagi ibadah kita. Udah jangan walaupun ada apa udah jangan khusus bacaan orang lain. Kita khusyuk aja coba. Ya memang nggak bisa, susah. Susah. Kayak gini. Kita namanya yang sering di Makkah dan Madinah, waktu haji atau waktu umroh. Kita bikin khusyuknya sampai kita orang itu kan keringatnya masya Allah. Ya kan, itu udah takdir kan. Para makan nggak tiap hari berjejeran orang yang bacanya kencang banget. Emang tiap hari. Ya kalau nggak tiap hari, coba kalau pas kita bersampingan sama orang itu, nggak usah menyalahkan ibadah. Kita coba kita atur, kita tata diri kita sendiri. Jangan sampai konsen kepada orang. Udah biarin. Dia orang yang kalau dosa nggak baik, dia kena tanggung jawab karena dia mengganggu kekhusyukanku. Ya begitu. Jadi yuk kita belajar coba menyalahkan diri aja. Menyalahkan diri dulu lebih baik. Saya yang salah ini kurang khusyuk, lagi dengan samping saya. Gitu aja. Jadi kalau kita banyak koreksi, kalau lebih salah nih namanya ya, begitu. Ada orang yang memang kalau bacanya nggak dikenceng itu kurang mantap, ada yang seperti itu Pak. Gitu loh. Maka kalau kita ditakdirkan oleh Allah berdampingan sama orang seperti itu, kita koreksi aja, kita tenangi diri aja. Sama kayak di Makkah itu kalau kita udah pilih khusyuk, enak, tenang, sampai kita udah pakaian apa namanya, ikram, peringatan, baunya kemana-mana, nggak khusyuk. Itu udah takdir namanya. Ya kita konsen adalah kita kembali kepada hati kita. Ayo, itu semuanya takdir Allah, ciptaan Allah semuanya. Ya, dan orang itu yang orang baik itu selalu menyalahkan dirinya sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Walaupun terlihat orang itu yang salah, tetap menyalahkan diri sendiri. Saya ingat guru saya, ingat banget guru kampung, guru ngaji, sering saya sampaikan ya Pak. Beliau ini ditabrak loh, benar-benar salah yang nabrak. Yang nabrak itu mau dikeroyok orang, mau dibayar santri-santrinya, nggak boleh ya pakai itu, mau guru saya ngaji itu. Kenapa? Salah saya, kenapa saya lewat sini? Coba saya lewat tanah gak ditabrak sama dia. Dia yang namanya diri sendiri, beliau yang mengenalai diri sendiri, Masya Allah. Tuh, ibaratnya kalau begitu itu kan, ya selalu menyalahkan diri sendiri. Ya, tuh, makanya saya lewat sini jadi ketemu orang ini enggak. Coba kalau lewat sana tadi, jadi nggak ketemu. Ya, gitu. Ya, pokoknya itu kita belajar selalu menyalahkan diri. Itu karena sudah takdir Allah Subhanahu. Cukup Al-Fatihah. Sudah تشكرين من عام يغفر من كفر مزيدا يا رب العالمين ولا تشرك بنا من جلال الكريم وعلم السلطان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من اهل وعلى الخير ظاهرا وباطنا ومخشوعنا بها يا رب العباد الصالحين في الدنيا واخرنا برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا الاستقامه والخاتمه اللهم اجعلنا خيرا من الذين هدينا لنقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله ونبي رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.